Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin dan kesuksesan dalam hidup ini. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sebelum materi hari ini saya mengingatkan kepada kalian, di masa pandemi corona yang belum berakhir saat ini, mari kita selalu menjaga kesehatan kita, tingkatkan imunitas tubuh kalian dengan rajin berolahraga, pola hidup yang sehat, stay at home, di rumah saja, dan kalian jangan lupa selalu beribadah, berdoa, sehingga kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, kalian simak dan ikuti penjelasan berikut ini. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Dikatakan homogen karena antara dua zat itu sudah menyatu dan sejenis. Larutan terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah zat terlarut dan yang kedua adalah zat pelarut. Contoh dari larutan misalnya larutan gula, larutan garam. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibagi dua. Yang pertama larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Menurut Arrhenius, bahwa zat-zat elektrolit yang dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion-ion inilah yang berperan untuk menghantarkan arus listrik. Elektrolit sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama elektrolit kuat dan yang kedua adalah elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, harga A sama dengan 1. A itu adalah derajat ionisasi. Artinya kalau A-nya itu sama dengan 1, berarti terurai sempurna menjadi ion-ion. Elektrolit kuat ini bisa berasal dari asam kuat, misalnya HCl, kemudian basa kuat atau garam-garam yang mudah larut. Sedangkan elektrolit lemah ini bisa berasal dari asam lemah, bisa dari basa lemah, atau garam-garam yang sukar larut. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Non tidak artinya larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Harga A-nya itu sama dengan 0, artinya tidak terurai menjadi ion-ion. Misalnya larutan gula, larutan urea. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Ngerti tentang larutan elektrolit, non-elektrolit? Untuk lebih memahami lagi, kalian ikuti dan simak lagi ilustrasi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang akan diuji dengan alat elektrolit tester berikut ini. Ikuti terus dan pahami. Ilustrasi yang pertama, larutan garam dapur atau NaCl, natrium klorida.
Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa di dalam larutan terdapat banyak gelembung-gelembung gas dan juga banyak ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bergerak bebas. Ion-ion inilah yang akan mengalir terus-menerus dan menghantarkan arus listrik sehingga lampu akan menyala dengan terang. Larutan garam dapur termasuk larutan elektrolit kuat, menghantar listrik sangat baik. Ilustrasi yang kedua, larutan asam cuka atau asam asetat. Terlihat dalam larutan terdapat gelembung-gelembung gas tapi jumlahnya sedikit. Juga ion-ion yang terionisasi positif dan negatifnya juga relatif sedikit. Karena ion-ionnya sedikit maka menghantar listriknya juga kurang kuat. Ditandai lampunya menyala redup. Larutan asam cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Yang ketiga, larutan gula. Terlihat dari ilustrasi bahwa di dalam larutan tidak terdapat gelembung-gelembung gas dan molekul-molekul gula juga tidak terion. Karena tidak ada ion, maka tidak ada yang menghantarkan listrik sehingga lampu tidak menyala. Larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Berikut ini adalah perbandingan atau perbedaan dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Berikut perbandingan sifat dan pengamatan dari ketiga jenis larutan. Untuk elektrolit kuat, terionisasi sempurna, penghantar listrik yang kuat, ditandai lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Contohnya NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Untuk elektrolit lemah terionisasi sebagian, lampunya menyala redup, terdapat gelembung gas, tapi gelembungnya tidak sebanyak seperti di elektrolit kuat. Untuk non-elektrolit tidak terionisasi sama sekali, sehingga tidak menghantarkan arus listrik. Hasil pengamatannya lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalian juga bisa mencari literatur dari sumber belajar yang lain, mungkin dari textbook atau dari internet, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian. Oke, untuk tugas hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian cari larutan-larutan yang ada di sekitar lingkungan kalian, terus kamu kategorikan mana yang termasuk larutan elektrolit, mana yang termasuk larutan non-elektrolit. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.